Shalom. Kata shalom itu adalah bentuk pendek dari shalom aleichem. Artinya shalom, damai, aleichem pada Anda semua. Jadi kalau saya bilang shalom aleichem, Bapak Ibu balas dengan bilang aleichem shalom. Coba semua bilang aleichem shalom. Oke, sekarang kita coba ya. Shalom aleichem. Tepuk tangan, semua sudah bisa bahasa Ibrani, luar biasa ya. Dukung doa untuk pelayanan Abuna Sony di GBI Mangga 2 Square Jakarta, Bapak Ibu, agar Tuhan menjamah setiap jemaat yang ada di sana ya, menjawab pergumulan mereka, ada kuasa kesembuhan, ada mujizat yang jemaat di Jakarta alami. Hari ini saya akan mengajar mengenai nazar untuk kemenangan. Hari ini adalah materi yang saya siapkan itu materi yang ringan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, enggak seperti terakhir waktu saya khotbah. Saya ingat betul terakhir saya khotbah saya sudah pakai baju keren-keren gitu ya, rapi-rapi. Rambut saya sudah saya tata dengan indah. Materi sudah saya siapkan dengan begitu detailnya. Tapi jemaat semuanya tidur. Tapi tidak apa-apa, saya sudah mengampuni Bapak Ibu karena saya sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan ya. Hari ini khotbah yang ringan, tapi saya yakin akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 30 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama, yang sudah ketemu katakan yes. Oke, ayat 1 saya bacakan Bapak Ibu menyimak ya. Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ini adalah nazar, Bapak Ibu teman-teman semua. Suatu janji, suatu doa yang diucapkan kepada Tuhan, dan itu dalam rangka karena kita minta sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil. Kita minta terobosan, kita minta kemenangan besar. Nah, menurut Alkitab ini, ada 4 kategori nazar. Yang pertama adalah nazar seorang laki-laki ya. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, ia mengikat dirinya kepada suatu janji, janganlah ia melanggar perkataannya itu. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua ada di ayat yang ketiga. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, ini kategori yang kedua, seorang perempuan yang masih gadis dan tinggal di rumah ayahnya. Ayat keempat, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Jadi orang Yahudi, Alkitab kita ini kan yang nulis orang Yahudi ya. Menurut hukum adat orang Yahudi, perempuan itu juga boleh bernazar. Perempuan berada di dalam kuasa laki-laki. Jadi perempuan yang belum menikah itu masih gadis, menurut Bible tradisi itu dia harus tinggal di rumah ayahnya sampai dia menikah. Jadi perempuan yang masih gadis yang belum menikah itu tunduk dalam kuasa bapaknya, kuasa laki-laki. Hukum tradisi Yahudi itu patriark, teman-teman. Patriark itu dilihat dari garis laki-laki. Laki-laki yang membawa keturunan, laki-laki yang membawa marga. Tadi pagi saya melayani di gereja Ononiha itu ya. Menurut tradisi orang Nias, laki-laki itu yang membawa marga, kebanggaan. Menurut tradisi Tiongkok juga sama, laki-laki dan perempuan yang menikah, maka anaknya nanti diberi marga oleh laki-laki. Jadi itu merupakan privilege buat laki-laki. Jadi bapaknya dikatakan tadi di ayat ketiga dan keempat,
bapaknya perempuan ini punya kuasa, punya hak untuk membatalkan nazar anak perempuannya. Jadi sudah dua kategori ya. Kategori pertama, seorang laki-laki, dia tidak dalam kontrol siapapun karena dia justru yang mengontrol. Lalu yang kedua, perempuan yang gadis yang belum menikah. Kita lihat ayat yang kelima. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Jadi misal ada anak perempuan janji sama Tuhan, Tuhan kalau mimpiku yang ini Tuhan kasih, aku minta ini, maka aku akan berbuat seperti ini. Lalu bapaknya dengar, bapaknya bilang batal, batal gitu ya. Maka itu akan batal, itu tidak berlaku. Itu yang namanya kuasa otoritas dimiliki oleh bapak-bapak. Jadi laki-laki di sini ya, hati-hati nih. Kalian nanti akan membentuk keluarga menjadi seorang bapak ya. Kalau kalian menggunakan otoritas itu semena-mena kalian, itu dosa loh. Ya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Ayat 8, tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, stop, itu ya, batal. Maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Ini adalah kategori yang ketiga, yaitu perempuan yang sudah menikah. Perempuan yang sudah menikah berada dalam otoritas laki-laki, otoritas suaminya. Jadi ketika dia berjanji, itu bisa dibatalkan oleh suaminya. Tapi jika suaminya mendengar dan no comment atau diam saja, maka sumpah itu, janji nazar itu tetap berlaku dan mengikat seumur hidup. Jadi hati-hati ya, jangan sembarangan ngucap-ngucap janji. Lalu ayat yang ke-9, yang terakhir. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Seorang janda atau perempuan yang diceraikan di sini itu karena laki-lakinya, suaminya sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan ya. Jadi yang dimaksud cerai sini cerai mati. Ketika laki-lakinya diambil, maka Tuhan memberikan kuasa kepada perempuan itu untuk berjanji atau untuk bernazar. Jadi total ada 4 kategori ya. Nazar seorang laki-laki sebagai patriark yang punya kuasa, yang punya hak. Lalu yang kedua, perempuan yang gadis belum menikah. Dia di bawah kuasa bapaknya. Lalu yang ketiga, perempuan yang bersuami. Maka dia berada di dalam kuasa suaminya. Dan yang keempat, perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Sedikit awal tentang nazar. Lalu bagaimana jika nazar yang kita ucapkan ini tidak kita tepati? Ini sama dengan janji-janji ingkar janji. Kita lihat Ulangan pasal 23. Ulangan pasal 23 ayat 21. Ulangan pasal 23 ayat 21 yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 22. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu,
sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Wah, baca ayat ini agak serem, teman-teman. Karena ternyata tidak melakukan janji, tidak melakukan nazar kita, itu adalah dosa. Tuhan tidak mau agar kita itu menjadi pendusta. Tuhan mau supaya kita jadi orang yang berintegritas. Apa itu berintegritas? Integritas adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu sama. Jadi orang-orang yang cuma ngucap-ngucap, orang-orang yang cuma janji-janji, itu orang yang gak berintegritas. Karena omdo omong doang. Ya. Dan ketika orang omong doang, sebenarnya ada roh dusta dalam dirinya. Hati-hati loh. Roh dusta itu mengucapkan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bohong. Orang kalau suka bohong itu anaknya siapa sih? Anak setan. Hati-hati loh. Bapak segala pendusta itu setan. Jadi kalau kita suka bohong, kita anak, ya tetap anak Tuhan. Makanya harus bertobat ya. Hati-hati, hati-hati betul. Karena kadang kita tanpa sadar kita ngucap-ngucap itu ya. Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-3. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Saya membaca ayat ini, kok saya ulang-ulang ya? Coba ya. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Oke? Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Waktu saya baca ayat ini kok seperti nyolot banget ya. Tepatilah nazarmu. Setelah saya baca-baca, saya ulang-ulang. Ternyata Tuhan ini ingin ngasih tahu ke kita bahwa dia itu kesel loh. Kalau kita itu janji-janji dan tidak menepatinya. Dikatakan di situ, ia tidak senang kepada orang bodoh. Loh malah kita dikata-katain. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Tadi kita baca di Ulangan, lebih baik kita tidak bernazar daripada kita bernazar tapi kita tidak menepatinya. Lebih baik kita tidak usah janji daripada kita janji tapi tidak menepatinya. Ayat yang kelima. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Siapa di sini yang suka bilang kilaf? Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita bilang maaf saya kilaf gitu. Siapa yang suka bilang gini? Ayo, kilaf itu boleh. Tapi yang enggak boleh kalau kita kilaf sampai 5 kali. Itu enggak boleh. Kalau kita kilaf sampai 10 kali, lah salah kok diulang-ulang, itu namanya ndablek. Enggak bisa diajarin, enggak bisa dikasih tahu. Kilaf itu tahu, boleh berapa kali? 1 kali. Saya pernah nih, punya teman dekat, sahabat. Lalu sahabat itu nusuk saya dari belakang. Di depan baik sekali, oh ya ampun. Kamu kok pinter banget gitu ya. Di depan tuh baik sekali minta ampun. Tapi di belakang nusuk saya. Saya dikata-katain, dirasani sama yang lain. Tahu nggak Revo itu gini. Ditusuk sama sahabat sendiri tuh sakitnya tuh di sini. Lalu saya kasih dia kesempatan. 2 kali saya kasih kesempatan. Semuanya tetap saya masih dikecewakan.
Lalu akhirnya saya diskusi dengan teman yang lain, ini gimana ya enaknya. Mau saya tinggal tapi kok udah temenan lama gitu ya. Tapi kok mau temenan kok dia kayak gini terus kelakuannya. Lalu dia bilang, bro, there is always second chance. Artinya selalu ada kesempatan kedua. But there is no third chance. Enggak ada kesempatan ketiga. Tuhan Yesus datang ke dunia mengampuni dosa kita, mati satu kali. Dia nanti datang kali yang kedua, bukan buat disalib lagi. Tuhan Yesus juga enggak mau disalib lagi. Tuhan Yesus memaafkan kita satu kali dan kita harus bertobat, jangan diulang-ulang lagi ya. Jangan bilang kilaf-kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Rupanya Allah itu bisa ngambek loh. Lihat di sini, kalau Allah udah ngambek, lihat nih. Apa perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Wah serem ya. Jadi dari sini kita baca, Allah itu kayak kesel banget kalau kita nggak menepati janji kita. Tuhan mau supaya kita jadi orang Kristen yang bukan sekedar lip service. Tahu ya lip service, kita hanya ngomong sesuatu yang enak didengar untuk menyenangkan hati orang itu. Anda tahu debat capres-cawapres kemarin itu? Capres dan cawapres tiga-tiganya adalah orang paling baik di dunia menjelang pemilu. Setelah selesai pemilu, sorry yang kemarin cuma iklan, gitu. Nah Tuhan mau supaya kita jangan jadi orang lip service. Kalau mulutmu mau manis, manis saja sekalian, sampai tua, sampai mate. Manis saja udah, gak usah diganti-ganti, ganti pahit, ganti manis, ganti pahit, ganti manis. Emang saklar on off. Saya sebagai keluarga hamba Tuhan nih, curhat nih teman-teman. Saya terima begitu banyak janji palsu. Ya, ada seorang pengusaha bilang gini, pengusaha ini kerja di Cina, ekspor impor. Dia bilang gini, nanti tante carikan beasiswa buat kamu ya ke Cina. Ada banyak beasiswa. Nanti disediakan uang sekolah, uang saku. Janjinya enak sekali, enak didengar, manis-manis. Sampai hari ini loh, udah 10 tahun, hilang orangnya. Entah kemana dia. Ada lagi yang janji-janji ya, oh nanti mau support ini buat gereja, ini mau dibikin keren itu ya. Itu sound system sudah nenek-nenek, ini sudah kakek-kakek gitu ya. Wow, janjinya luar biasa. Tapi kita tunggu aja, siapa tahu biar Tuhan ingatkan. Tapi kalau janji-janji tok tanpa realisasi, saya kesel. Saya aja kesel apalagi Tuhan, ya kan? Ada sebuah cerita yang paling penting dalam peperangan Israel, bagaimana bangsa Israel kalah perang, tapi kemudian dia doa nazar, lalu mengalami pembalikan keadaan luar biasa. Bilangan pasal 21 yang terakhir. Bilangan pasal 21 ayat 1-3. Saya bacakan saja ya. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Suatu hari bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu penduduknya di sana namanya orang-orang suku Kanaan, bangsa Kanaan. Lalu bangsa Israel karena mendudukinya berarti dia harus perang kan, harus perang, dia harus melawan kota-kota yang berkubu. Sayangnya dikatakan di ayat 1, bilangan 21 ayat 1 tadi, diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Orang Israel kalah, bahkan sampai orang-orang Israel ditawan jadi tawanan perang, coba. Kalah total gitu ya. Ayat 2, maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan katanya. Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ayat 3, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma.
Ketika bangsa Israel kalah perang, orang kalau kalah perang itu ruginya luar biasa loh. Ruginya luar biasa, rugi materi, rugi nyawa, rugi waktu. Udah gitu semua yang ada yang tersisa ini yang masih hidup ditawan, diambil yang menang. Jadi yang kalah harus nurut sama yang menang. Tapi bangsa Israel berani bernazar kepada Tuhan. Elohim, kalau engkau mau menyerahkan ini ke dalam tangan kami, maka semuanya ini akan ditumpas. Kenapa kok doanya seperti itu? Karena tradisi peperangan era biblikal itu, kalau bangsa yang menang menaklukkan kota yang kalah, maka hewan-hewannya itu diambil sebagai jarahan. Ada domba, ada onta, ada apa lagi? Kambing, ada kodok, ya, diambil semua, babi-babi diambil semua sebagai jarahan. Lalu perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup sebagai tawanan perang, sebagai budak diambil karena yang kalah harus kerja sama yang menang. Nah, kali ini permintaan bangsa Israel beda. Tuhan, kalau engkau memberikan kepada kami kemenangan, maka semua yang hidup akan kami tumpas habis. Jadi dia janji sama Tuhan, bangsa Israel ini, kami enggak mau ngambil keuntungan apapun. Kami enggak mau ngejar cuan. Kami enggak mau fokus untuk memperkaya diri kami Tuhan. Kami hanya butuh kemenangan yang daripadamu. Menggenapi nubuat bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika mereka menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dengan maksud mendapat sesuatu, bukan dengan maksud untuk minta-minta. Kalau kita doa minta terus itu Tuhan kesel loh dengernya. Apa yang sudah kamu lakukan kepadaku, kamu mintanya banyak sekali. Jadi kita kalau Tuhan itu punya list prayers kita, list doa-doa kita ya. Dari yang kita ucapkan sampai kita lahir, dari kita umur setahun kita doa minta apa itu ya, itu masih ada di surga, tercatat semuanya. Yang sudah terjawab Tuhan coret, yang sudah terjawab Tuhan coret. Bahkan kita tambah gede ini, tambah banyak kan list kita. Tapi dari sini apa yang kita pelajari? Ada doa-doa tertentu yang sangat powerful karena diucapkan dengan nazar, dengan janji kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu teman-teman, 99,9%, hampir 100 ya, doa yang disampaikan dengan nazar, dengan janji di Alkitab ini, semuanya Tuhan jawab. Semuanya. Jadi, apa yang sedang Anda doakan hari ini? Anda mau mengalami pembalikan keadaan? Dulunya bangsa Israel lemah, kecil, bangsa yang sangat kecil di antara orang-orang Moab, orang-orang suku Enak. Kalah, tertawan, titik terendah di hidup mereka. Tapi kalau Tuhan mau angkat hidup orang, itu seperti mengubah, membalikkan telapak tangan. Sangat mudah buat Tuhan. Berubah menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa, bangsa yang menang. Apa yang terjadi? Apa rahasianya? Doa nazar. Dan doa nazar itu mengubah hati Tuhan. Khotbah hari ini akan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang pengusaha di kota Semarang ini, beliau sudah almarhum. Dia ini pengusaha yang sangat takut Tuhan. Lalu dia punya beberapa perusahaan, saya lupa berapa persisnya. Tapi yang namanya pengusaha kan ya, di antara perusahaan-perusahaannya ini, ada yang untungnya sangat gede, ada yang untungnya sangat kecil. Itu maklum kan, namanya aja usaha tipenya beda-beda, bidang usahanya. Lalu ada satu perusahaan di mana perusahaan ini sangat kecil, omsetnya sangat kecil, udah mau bangkrut dan itu lama sekali terjadi keadaan yang seperti itu. Lalu dia berdoa gini sama Tuhan, dia bernazar, Tuhan, kalau engkau ubah perusahaanku yang kecil ini, Tuhan ubah jadi besar, omsetnya naik, jadi untung lagi sehingga aku enggak tombok, maka aku akan persembahkan 90% keuntungan buat Tuhan dan 10% keuntungan buat aku sendiri. Ini melawan hukum alam, melawan hukum perpuluhan.
Hukum perpuluhan bunyinya seperti apa? 10% penghasilan yang kamu terima diserahkan ke rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia melawan hukum persepuluhan ini, dia melakukan lebih dari yang diminta. Dia bilang gini, kalau perusahaan yang kecil ini jadi untung, jadi mungkin dia udah saking keselnya ya, saking capeknya ini kok rugi terus gitu. Aku minta perusahaan yang kecil ini, maka 10% buat aku, 90% buat Tuhan, tak balik gitu ya. Anda tahu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, perusahaan yang kecil, yang jelek, yang gak cuan itu, tiba-tiba omsetnya naik tinggi. Dan itu menjadi perusahaan yang omsetnya terbesar. Sehingga dari 90% keuntungan yang didapat dari perusahaan itu, dia gunakan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Dia tepati janjinya untuk menyekolahkan pendeta-pendeta, untuk mensupport, membangun gereja-gereja, membayari hamba-hamba Tuhan mission trip ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, bayar rumah sakit hamba-hamba Tuhan gitu ya. Betul-betul dia lakukan seperti yang dia janjikan. Dan Tuhan mau seperti itu yang kita lakukan. Pemain musik maju ke depan. Dari kesaksian ini, apa yang mau saya tanya ke Bapak Ibu, teman-teman semua, kemenangan apa yang sedang Anda tunggu? Kalau mungkin Anda merasa kok hidup Anda begitu-begitu aja ya, kok slow motion ya, kok kayaknya treadmill itu ya kok jalan pelan-pelan, jalan di tempat gitu. Kalau Anda mau mengalami yang namanya transformasi, pembalikan keadaan, doa Nazar. Bagi saya, keluarga hamba Tuhan, kemenangan yang saya butuhkan adalah kemenangan jiwa-jiwa. Tadi pagi saya melayani di JKI di Ungaran itu, jemaatnya 200 lebih. Di dalam gedung gerejanya ya, separuh gedung gereja kita. Lebih kecil, tapi jemaatnya antusias luar biasa. 200 orang anak muda. Takut Tuhan, semangat luar biasa. Itu buat saya itu kemenangan yang saya mau. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Teman-teman yang masih muda-muda ini, apa yang jadi perangnya kalian? Apa kemenangan yang ingin kalian capai? Ada yang mahasiswa, ada yang kerja, ya, jadi karyawan, meniti karir dari bawah, terus tekun dan setia. Minta sama Tuhan lompat karir. Abu Najah bisa lompat karir. Dari lektor biasa, naik jadi profesor, itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan bisa beri. Karena Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Mari kita nyanyi lagu pujian, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia sampai akhirku, rahmat-Mu memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hatimu, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Sungguh Engkau tahu tak ada yang
setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang setia Tuhan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan. Haleluya. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Elohim Abatov, Bapa yang baik, jawablah doa anak-anak-Mu. Jawablah doa pergumulan-pergumulan yang telah sejak lama mereka doakan. Biar tahun ini mereka melihat kemurahan-Mu. Bukankah Engkau adalah Allah yang murah hati? Bukankah Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang meminta kepadamu? Jawab doa mereka ya Tuhan.